Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You all call me Anda Rifani. Di sini akhirnya aku kembali kepada hal yang aku gemari dengan tema channel HTTP Kamis #horornya teman-teman Panda episode Kampung Mistis. Nama narsum kali ini adalah Sari. Dan kejadian ini terjadi saat dia liburan ke kampung halaman ayahnya yang berada di tanah Jawa. Setiap kali musim liburan tiba, Sari selalu dibuat kebingungan untuk memutuskan kemana dia akan berlibur, ke tempat ibu atau ayahnya yang sudah lama resmi berpisah. Sari adalah anak tunggal dari kedua orang tuanya yang memilih untuk tinggal di asrama sekolah setelah resmi hakim di pengadilan agama mengetuk palu untuk perpisahan orang tuanya. Memang sebelumnya Sari selalu memilih rumah ibu untuk jadi tempat liburannya. Tapi berbeda kali ini ketika ia mendengar dari saudara jauhnya bahwa ayahnya di kampung sedang sakit-sakitan dan terus memanggil nama dirinya. Sebenarnya, kalau dibilang rindu, Sari juga sangat merindukan ayahnya. Tapi semua rasa itu seperti tiba-tiba menghilang jika Sari tiba-tiba mengingat bahwa ayahnya lah penyebab kenapa keluarga mereka menjadi bercerai berai. Dari kepergian ayahnya yang semakin jarang pulang dengan alasan pekerjaan, sampai kirim-kiriman uang yang perlahan mulai menghilang. Disitulah Bu Ana, mamanya Sari, memutuskan untuk berpisah saja, menjual sisa-sisa perabotan rumah tangga, dan menjadikannya sebagai modal dari mereka berjualan. Karena hal itu juga, Sari lebih banyak memilih untuk berlibur di rumah ibunya agar bisa sesekali membantu apa saja yang diperlukan saat ibunya Sari mulai berjualan. Terlebih, jika Sari memutuskan untuk berlibur ke kampung ayahnya, dia terus enggan dengan jarak yang harus ia tempuh untuk menuju ke sana. Apalagi jika diingat-ingat, di kampung ayahnya juga Sari tidak memiliki teman siapapun dan tidak terlalu dekat dengan saudaranya manapun. Tapi Bu Ana, walaupun sedikit berat, berhasil membuat Sari juga cukup memiliki tekad untuk akhirnya di keesokan paginya ia berangkat menuju kampung ayahnya. Sari diantar sang ibu sampai ke stasiun. Perjalanan yang kurang lebih memakan waktu sampai 8 jam membuat Bu Ana juga membawakan begitu banyak bekal camilan agar Sari tidak kelaparan di jalan. Entah mengapa, pada saat itu perasaan Sari begitu sedih dan gelisah. Dia seperti tidak ingin berpisah dengan ibunya, tapi dia juga sangat ingin bertemu dengan ayahnya. Bu Ana yang tahu akan kesedihan Sari memeluknya dengan erat, sembari membisikkan sebuah kalimat agar Sari tidak pernah lupa sholat, jangan pernah meninggalkan ibadahnya untuk alasan apapun. Sari tersenyum dan mengangguk, lalu dia mencium kedua tangan ibunya untuk berpamitan. Dan 8 jam telah berlalu. Di stasiun kedatangan di kota B, sudah terlihat sosok laki-laki dewasa yang datang menjemput Sari. Ia melambaikan tangannya dengan sumringah. Secara terang-terangan, pria itu menampilkan bahwa sudah sangat rindu dirinya kepada keponakannya itu. Ya, dia adalah Pak D yang kita sebut saja Robi, yang sudah dari tadi menunggu dirinya datang. Tak ingin lebih berlama-lama, Pak D Robi segera membawakan barang-barang Sari dan memasukkannya ke dalam mobil berwarna putih. Karena ternyata jarak sesungguhnya sampai mereka benar-benar tiba di kampung halaman ayah itu kurang lebih memakan waktu 1 jam lagi. Kamu sudah makan belum? Tanya Pak D. Sari mengangguk. Sudah, karena ibu juga membawakan banyak bekal untukku. Pak D diam sejenak. Ia seperti sedang memikirkan sesuatu. Bagaimana kabar ibu? Ibu baik-baik saja. Ibu juga menitip salam untuk Pak D dan keluarga. Kemudian, mimik wajahnya Pak D kembali berubah. Semoga keputusan ibumu tidak salah. Semoga Bude bisa menjagamu sesuai janjinya. Kali ini gantian Sari yang terdiam 1000 bahasa. Dia sama sekali tidak mengerti apa yang Pak D Robi sudah sampaikan. Tak lama, mobil putih yang mereka kendarai akhirnya berhenti tepat di depan rumah mewah yang besar
yang sudah banyak orang-orang di sekitarnya. Sari yang masih duduk kebingungan, matanya melihat ke segala arah dari dalam kaca mobil. Dia tidak tahu ada apa yang terjadi di sini dan di mana mereka sebenarnya. Ayo kita turun, Dok. Kita sudah sampai. Dengan perasaan yang masih ragu, Sari tetap menurut. Ia melangkah mengikuti Pak D, melihat dengan jeli rumah yang sedang ia tapaki itu. Orang-orang yang berkerumun tadi tiba-tiba juga seiras memperhatikan Sari. Mereka seperti berbaris dan kemudian membuka jalan agar Sari bisa bebas berjalan sampai masuk ke dalam rumah. Sari? Suara serak terdengar dari dalam. Itu adalah suara ayahnya yang masih Sari kenali. Dia tengah duduk di kursi sofa dengan tangan yang sudah terinfus. Tanpa basa-basi lagi, tanpa bisa menyembunyikan isi hatinya, Sari berlari memeluk ayahnya erat seperti mencurahkan segala kerinduannya yang ia tahan selama ini. Dari sana juga terlihat bahwa Pak Manto sebenarnya merasakan apa yang Sari rasakan. Semua itu terlihat jelas saat Pak Manto sedikit meneteskan air matanya. Di momen itu juga akhirnya Sari tahu bahwa rumah yang mewah dan besar ini adalah rumah ayahnya. Katanya, sejak ia berpisah dengan ibunya, ayahnya selalu bekerja, dan dia tidak tahu pulang kemana, uang yang dihasilkan untuk siapa. Akhirnya tidak sadar, terkumpullah uang sebanyak itu, dan terbangunlah rumah semegah itu. Sari hanya berusaha terus menyimak perkataan ayahnya, walaupun dengan sedikit perasaan aneh, karena mengingat kembali bahwa perekonomian adalah faktor besar yang mempengaruhi perceraian mereka berdua. Dan dalam waktu 2 tahun ini, ayah sudah bisa membangun rumah semewah ini. Tentu Sari ingin sekali bertanya, tapi Sari juga tahu ini bukanlah waktu yang tepat. Lagi pula, kedatangan Sari bukan untuk mempermasalahkan semua itu. Sari hanya ingin bertemu dan memeluk ayahnya, serta menjaga ayahnya di waktu yang memang dia punya selama liburan. Setelah berbincang cukup lama, diselimuti oleh canda gurauan, Sari akhirnya menuju kamar yang telah disiapkan. Ia segera menyusun pakaian-pakaian ke dalam lemari. Di situ, Pak Manto juga menyuruh Sari untuk beristirahat saja, karena bagaimanapun, perjalanan kali ini adalah pengalaman pertama Sari. Baiklah ayah, aku akan tidur. Tapi berjanji jugalah kepadaku kalau ayah akan tidur. Ayah butuh istirahat. Pak Manto hanya tersenyum haru. Dia mengusap kepala anaknya, lalu tersenyum. Matanya melihat ke semua orang yang masih berada di ruangan itu. Ayah akan istirahat. Tapi bukankah tamu yang datang juga harus dihormati? Sari membalas tersenyum. Inilah sosok ayahnya yang Sari kenal. Sebelum ayahnya menjadi sosok yang jarang pulang. Pak Manto selalu bijak dalam menghadapi apapun. Itulah salah satu mengapa Sari sekarang menjadi anak yang cukup bijak di kalangan usianya. Besoknya, Sari terbangun karena alarm yang memang sengaja dia pasang. Tapi kali ini, ia tidak segera bangkit dan mengambil air wudhu. Dia malah terdiam di pinggir kasur, serta mendengarkan baik-baik apa yang sebenarnya tadi ia dengar di waktu tidur. Waktu masih menunjukkan waktu subuh. Tapi ketika Sari mendengarkan lagi-lagi suara kerumunan, membuat ia harus keluar dari kamar meski keadaannya masih busuk. Begitu membuka pintu, mata Sari langsung berkeliling. Ia melihat begitu banyak bapak-bapak datang, baju putih, lengkap dengan kopiahnya, juga buku kecil yang ada di tangan masing-masing dari mereka. Ayah, Sari berteriak dengan air mata yang sudah mengalir. Ia berlari menuju kerumunan itu, sampai orang-orang di sana memperhatikan mereka. Dan Pak Manto yang berada di tengah-tengah mereka akhirnya berdiri. Begitu mata Sari dan ayahnya saling menatap, Sari lagi-lagi memeluk ayahnya dengan perasaan sedikit lega. Tapi sedetik kemudian, Sari tidak bisa menahan air matanya lagi. Bahkan kali ini, nafasnya sedikit tertahan. Begitu melihat Pak D yang sudah berbaring, sudah terbujur kaku. Jantung Sari terasa berdebaran. Air matanya tak henti-hentinya menetes. 24 jam belum sepenuhnya berlalu. Orang yang tadi menjemputnya di stasiun kini telah resmi meninggalkannya untuk selamanya.
kemudian, Pak Manto melepaskan pelukan anaknya dan menyuruh Sari agar menjalankan sholat subuh, mandi, dan siap-siap untuk ikut mengebumikan Pak Derobi pagi ini. Setelah melakukan semua apa yang disuruh ayahnya, Sari juga sudah terlihat memakai setelan serba putih yang sepertinya sudah disiapkan oleh Pak Manto sebelumnya. Sampai akhirnya mereka tiba di TPU, semua seolah langsung mengisi posisi, mengerumuni pusara yang telah selesai digali. Sebelum Pak D resmi dikebumikan, Ustadz mulai merangkai kata-kata, serta meminta agar setiap kata dan perbuatan Pak D semuanya dimaafkan. Ketika lantunan doa perlahan mulai sedikit selesai, meski dalam keadaan sedih yang masih menyelimuti, Sari harus bisa kuat mengikuti rombongan keluarga untuk mengantarkan Pak Derobi ke peristirahatan terakhirnya. Tak lupa, Sari juga sudah membawa sekeranjang bunga berisikan 7 kotak. Usai doa yang dilantunkan hampir selesai, Sari melihat beberapa dari mereka saling menoleh ke kanan dan ke kiri. Beberapa mulut mereka seperti ada yang sedang mengatakan sesuatu, namun tidak terdengar suaranya. Di situ Sari bingung dengan apa yang baru saja ia lihat. Ia menatap ayahnya, tapi tidak berani berucap. Sampai, Ayah, kenapa jenazah Pak D tidak segera dikebumikan? Dan kenapa para pengurus pemakaman seperti celimukan ke sana dan kemari? Pak Manto yang mendengar pertanyaan putrinya pun tersenyum. Mereka hanya sedang memastikan sesuatu, Dok. Soalnya, di kampung ini, kepala dari jenazah baru bisa membuat siapapun menjadi kaya raya. Acara pemakaman akhirnya sudah selesai. Para pelayat perlahan mulai pergi satu persatu. Kemudian Sari melihat ayahnya, Pak Marno, segera menghampiri Bude Dasmi yang masih belum berhenti menangis. Namun saat Pak Marno menyentuh Bude Dasmi seperti ogah disentuh oleh laki-laki itu. Tapi jika Sari mengingat kembali persoalan di mana waktu orang tuanya berpisah, Sari juga sepertinya agak mengerti tentang sikap Bude Dasmi. Pada saat itu juga Sari tidak ingin makan, tidak ingin keluar rumah, bahkan tidak ingin bertemu dengan kedua orang tuanya. Makanya itu, pada akhirnya dia berani memilih tinggal sendiri di asrama sekolah, hingga membentuk kepribadian yang agak pendiam seperti sekarang. Mas, aku akan kembali ke rumahku saja. Sari yang ikut mendengar, kemudian menatap ayahnya, yang ternyata juga sudah menatapnya. Pak Marno lagi-lagi memegang pundak Bude Dasmi. Dasmi, apa kamu tidak kasihan kepada anakmu, kepada keponakanmu? Untuk pertama kalinya, Ana telah setuju setelah sekian lama mengirim Sari, meyakinkan Sari untuk datang padaku. Aku mohon, tetaplah tinggal. Ikutlah menjaganya, menemaninya. Kemudian, Pak Marno mengulurkan tangannya kepada Sari, mengisyaratkan agar Sari mendekati mereka. Sari, ini adalah Bude. Bude Dasmi. Bude Dasmi lah yang selama ini juga membantu ayah. Sari hanya merespon senyum, kemudian mendekati wanita yang hampir setengah abad itu, lalu mencium punggung telapak tangannya. Pak Marno menganggukkan kepala. Dia bangga dengan Sari. Lalu, Pak Marno memberikan isyarat kepada 3 pria yang sedang berada di sekitar mobil putih yang kemarin Pak Derobi kendarai. Sebelum Pak Marno pergi, Pak Marno berbisik kepada Sari untuk stop berada di sekitar budinya. Sari setuju, kemudian mulai mengikuti kemana langkah Bude Dasmi pergi. Saat langkahnya lurus ke depan, Sari tetap penasaran dan mencuri pandang karena melihat di sekitaran makam Pak D terdapat beberapa orang seperti sedang menjaganya. Entah mengapa, Sari jadi teringat apa yang Pak Marno bicarakan sebelum akhirnya Pak D dimasukkan ke liang lahat. Tapi jika mengingat ayahnya membicarakan hal itu sambil tersenyum, Sari menganggap semua itu hanya lelucon, meski tidaklah lucu. Setibanya mereka berdua sampai di rumah, Sari melihat Bude Dasmi nyaris terjatuh. Dengan khawatir serta sigap, Sari menahan tubuh Bude Dasmi, lalu membawanya ke sofa untuk sekedar melunjurkan kaki. Pada saat itu, Sari juga berinisiatif membuatkan teh untuk Bude Dasmi. Meski kurang nyaman, karena tatapan Bude Dasmi terus mengiringi setiap gerak geriknya. Bude, ini diminum dulu. Setelah ini, apa mau Sari antar ke kamar? Setelah menyeruput teh itu pelan-pelan, Bude menggeleng. Di situ, Bude Dasmi
menatap Sari agak lama. Sari, kau datang sungguh di waktu yang tidak tepat. Tapi bagaimanapun, akulah ikut serta yang mendatangkanmu kemari. Aku yang ikut berbicara dengan Ana agar setuju untuk meraihmu datang ke sini. Di situ juga akhirnya Sari baru tahu cerita di balik keberangkatannya menuju kampung ini sendiri. Mengapa pada akhirnya ibunya setuju dan cukup meyakinkan agar Sari pergi. Sari, jawab pertanyaanku. Apa ketika Pak Demo menjemputmu, ia dalam keadaan lelah atau lagi sakit? Sari rehat mengingat. Jawabannya tentu tidak. Sari ingat betul bahwa Pak De sumringah menyambut kedatangannya kemarin. Aku sangat menyayangkan sikap ibumu yang mudah kasihan saat aku memintanya untuk meyakinkanmu datang. Emosi Budi Dasmi semakin tidak terkontrol. Sari tetap tenang walaupun tidak nyaman. Sari tidak ingin menghakimi. Bagaimanapun, Budi Dasmi baru saja kehilangan orang yang sangat dia cintai. Jadi, wajar-wajar saja jika Budi Dasmi emosionalnya tidak terkendali. Rasa marah, sedih, bercampur kehilangan menjadi satu. Sari hanya bisa diam, menghela nafasnya, dan mencoba tetap berpikir positif. Belum tahu apa yang terjadi di dapur, Sari dibuat terkejut melihat budenya yang sekarang kejang-kejang di atas sofa. Sari terus mengguncang-guncangkan tubuh Budi Dasmi, tapi terus berupaya agar Budi Dasmi tersadar. Sekiranya beberapa detik tidak berhasil, Sari langsung berlari ke arah pintu utama dan membukanya. Tolong, tolong, tolong. Sari terus berteriak beberapa kali. Sari melihat di sekeliling, ada beberapa orang yang hanya menoleh dengan wajah khawatir, wajah yang takut, tapi mereka sama sekali tidak datang untuk membantu. Tolong, Pak. Maaf, cari yang lain saja. Pak, bude saya, Pak. Bude saya. Maaf, Mbak. Maaf. Melihat dan mendengar respon mereka, Sari tidak ada pilihan kecuali kembali ke dalam rumah itu untuk sebisa mungkin menolong Budi Dasmi. Ampun, Mbak. Ampun, Mbak. Ampun, Mbak. Hutangku sudah lunas, Mbak. Ampun. Masih di ambang pintu, Sari mengotot sejadi-jadinya melihat tingkah laku Budi Dasmi seperti orang gila yang tidak terarah. Budi Dasmi terus melihat ke pojok tembok yang di sana Sari tidak melihat ada apa-apa. Pada saat itu, Sari cukup yakin bahwa ucapan, omongan, setiap kata-kata yang keluar dari Budi Dasmi itu sangat keras dan jelas. Dalam hatinya, Sari terus berharap dengan mata yang menoleh ke pintu agar semoga siapapun bisa datang dan membantunya. Ampun, Mbah. Hutangku wes lunas, Mbah. Ampun, Mbah. Kaki Sari dibuat gemetar dengan pemandangan yang dia lihat secara langsung. Budi Dasmi kini memiliki dua suara yang keluar dari mulutnya, yang saling bersahutan, yang saling menjawab, yang saling memohon dan meminta ampunan terhadap sesuatu sepertinya masih Budi lihat di pojok tembok itu. Melihat sikap Budi Dasmi yang terus-terusan aneh seperti ini, Sari tidak bisa melakukan apa-apa kecuali menahan gemetar yang ada di kakinya, juga rasa takut yang sudah mengiringinya. Ini kali pertamanya Sari melihat seseorang berperilaku aneh. Keanehan yang Budi Dasmi tampilkan membuat Sari kehilangan kesadarannya. Sari mengaduh sambil memegangi kepalanya. Dia melihat sekeliling dan ternyata dia sudah berada di kamarnya. Selain ada dokter, di sana juga ada Pak Marno yang akhirnya pulang. Sadar akan anaknya telah sadar, Pak Marno menghampiri Sari dengan wajah yang khawatir dan merasa bersalah. Ia terus mengusap pipinya Sari hingga akhirnya memeluk anaknya dengan erat. Mendapati ayahnya yang bersikap seperti itu, Sari tidak begitu mempedulikan. Mata Sari malah sibuk menoleh ke segala arah untuk mencari tahu di mana keberadaan Budi Dasmi. Ya, di mana Budi Dasmi? Apa dia baik-baik saja? Pak Marno terdiam sejenak, lalu mengangguk-angguk. Tak lama, orang yang Sari cari akhirnya muncul. Tapi, di situ Sari dibuat kaget lagi-lagi. Karena Budi Dasmi sudah berubah dari tampilannya, mimik wajahnya, juga cara berpakaiannya. Bude tidak apa-apa, Sari. Bagaimana dengan kamu? Sari, baik. Jawab Sari ragu. Pak Marno melihat keduanya yang terlihat akrab, tersenyum. Pak Marno berdiri, lalu menepuk-nepuk lagi pundak Budi Dasmi.
Ayah akan mengantar dokter dulu. Kamu tidak apa-apa? Yakin sudah tidak apa-apa? Sari di situ terdiam. Kalau fisiknya sebenarnya tidak apa-apa. Lain ceritanya, jika Pak Marno bertanya perihal pikiran dan juga hati Sari. Begitu akhirnya Pak Marno dan dokter benar-benar keluar dari kamar itu, Bude yang ikut melihat kepergian dua pria itu akhirnya pelan-pelan mendekati Sari. Dok, gak apa-apa. Sari hanya membisu. Bagaimana bisa? Aura Bude Dasmi 180 derajat berubah. Sari tidak lagi merasa hal setegang tadi. Tidak merasa takut dengan Bude Dasmi. Tidak merasa, pokoknya tidak merasa apa yang tadi sebelumnya pingsan rasa. Kemudian terdengar lagi suara kaki yang sepertinya melangkah mendekati ruangan itu. Pak Marno kembali memunculkan dirinya. Bude Dasmi yang melihat segera melangkah mundur untuk memberi jarak antara dirinya dan Sari. Di situ perasaan Sari jadi sedikit lebih lega. Sampai akhirnya Sari baru tersadar kalau ayahnya sudah jauh lebih baik dari kondisi terakhir yang dia lihat. Ayah sudah lebih sehat? Tanya Sari. Retno tersenyum dan memegang pipi putrinya. Ya, dan semua ini berkat kamu, Dok. Kemudian Pak Marno berdiri, menoleh sedikit ke arah Sari yang masih terlihat memegangi kain bajunya. Kamu sama Bude lagi ya? Sebentar, Tok. Ya? Pak Marno berupaya memberi pengertian kepada anaknya. Untuk sejenak, Sari memejamkan matanya. Ini bukan perihal sedang manja atau apa. Tapi hatinya Sari, meski aura Bude Dasmi berubah, sudah berbeda. Sari masih agak sedikit ketakutan melihat gelagat ayahnya yang memang terkesan buru-buru. Untuk memberitahu apa yang tadi terjadi juga rasanya dia tidak punya waktu. Nanti, jika urusan ayah telah selesai, ayah pasti langsung kembali menemani kamu. Lagi pula, kata dokter kamu hanya kelelahan. Lebih baik kamu di sini, beristirahat, sampai keadaan kamu pulih kembali. Sari menggeleng kecil tanda menolak. Sari termasuk siswi aktif yang ikut ekskul silat di sekolahnya. Jadi dia tidak mungkin pingsan, cuma hanya karena kelelahan. Kemudian Bude Dasmi berjalan menuju lemari. Ia mengambil tas kain kecil berwarna lilak dan menyodorkannya kepada Sari. Kamu benar masih sholat? Tanya Bude Dasmi yang membuat Sari mengkerutkan dahi. Sari memang bukan manusia ataupun anak yang sempurna. Dia cukup sadar tentang salah satu kewajibannya sebagai seorang muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jantung Sari berdegap kencang begitu ia mengucap salam pada tahiyatul akhir. Bude Dasmi yang duduk di sofa kamar sudah tersenyum ke arahnya. Bude Dasmi seperti tidak lepas memperhatikan Sari sedari tadi. Pademu ternyata memang tidak salah, Dok. Walaupun kalian berbeda usia, kamu cukup mirip dengan Erna. Erna siapa, Bude? Erna adalah anakku. Tapi dia juga telah mati. Semenjak Sari berbicara dengan Bude Dasmi, Sari terus dipaksa dibuat terdiam mendengar respon-respon atau jawaban Bude Dasmi. Untuk kali ini saja, nafasnya seperti tertahan. Tanyakan saja semua yang ingin kamu tanyakan, Dok. Karena Bude yakin, jika kamu bertanya pada Marno, dia tidak akan menjawab semuanya. Belum sempat Sari membuka mulutnya untuk mulai bertanya, tiba-tiba handphone miliknya yang ada di meja berdering. Di sana menunjukkan bahwa ibunya lah yang memanggil. Sari melihat Bude Dasmi mengangguk samar, lalu pergi keluar dari kamarnya. Saat melihat nama ibunya juga, Sari baru teringat jika setibanya Sari di kampung halaman ayahnya, dia sama sekali belum mengabarkan ibunya. Terdengar jelas bahwa dari seberang telepon bu anak tampak khawatir. Dia juga bertanya tentang apakah Sari sudah makan, bagaimana sikap ayahnya, bagaimana reaksi Bude Dasmi semenjak suaminya meninggal. Itu Sari tidak menjelaskan apa yang terjadi pada Bude Dasmi. Dan Bu Ana juga bilang kalau sebaiknya Sari terus memperhatikan Bude Dasmi, karena bagaimanapun Bude Dasmi baru kehilangan orang yang paling dicintai. Jadi kemungkinan besar Bude Dasmi membutuhkan seseorang untuk mengalihkan pikirannya. Tak lupa juga, Bu Ana kembali mengingatkan perihal jangan pernah meninggalkan sholat, jangan pernah lupa mengaji, dan jangan pernah lupa memohon perlindungan serta keselamatan kepada yang kuasa.
Sari langsung mengiyakan dan mengucapkan terima kasih karena meski jauh, Ana tetap bisa membuat Sari kembali berpikir jernih. Setelah cukup merasa yakin bahwa tenaganya sudah kembali pulih, Sari memutuskan untuk keluar dari kamarnya. Sari menuruni enam tangga sembari melihat setiap sudut rumah mewah ini. Sejujurnya, Sari masih ingin tahu pekerjaan apa yang membuat ayahnya berkelimangan harta sampai bisa membeli rumah ini, juga beberapa kendaraan yang terparkir. Sari juga menyempatkan diri untuk menoleh, melihat keadaan luar melalui kaca jendela. Melihat beberapa orang yang berlalu lalang sekitar di kejauhan, Sari jadi kembali mengingat bahwa orang-orang yang tadi ditemui untuk dimintai tolong itu terlihat berbeda dari orang-orang yang kembali berkumpul di rumah ini. Karena merasa sedikit bosan, akhirnya Sari memutuskan untuk duduk dan menonton TV. Matanya juga sesekali melihat kegiatan Budi Dasmi, sepertinya sedang sibuk melakukan sesuatu di dapur tanpa bersuara. Mendengar peralatan masak yang saling bergesekan, Sari melihat jam di dinding dan bertanya-tanya, mengapa rumah ini masih sangat sepi? Mengapa tidak ada orang yang datang? Atau tenda yang digelar? Seperti layaknya acara-acara 7 harian pasca orang meninggal dunia. Sari, Bude ingin meminta maaf mengenai sikap-sikap Bude selama kamu di sini atau selama kita bertemu. Bude sebenarnya masih tidak percaya bahwa Ana benar-benar bisa meyakinkan kamu untuk sini. Lagi-lagi kalimat yang sama terucap. Memang sesalah itu Sari datang ke sini. Akhirnya Sari teringat sesuatu. Bude, tadi ibu memberi salam. Dasmi terdiam saat Waalaikumsalam. ucapnya terbata-bata. Paling tidak, kali ini Bude menjawab, pikir Sari di dalam hatinya. Ini kamu makan dulu. Tenang saja. Makanan itu tidak ada yang Bude racun. Untuk sedetik, sendok yang sudah berisikan nasi serta lauk pauknya yang sudah Sari angkat berhenti sejenak. Dia melihat budenya yang sudah duluan makan, lalu menghela nafas tidak habis pikir. Waktu sudah menunjukkan pukul 3 sore. Tapi Sari belum juga mendapati ada tamu atau siapapun yang datang ke rumah itu. Apa yang kamu tunggu tidak akan pernah terjadi, Dok. Ucap Budi Dasmi secara tiba-tiba. Tangannya masih mengelap mendayu piring-piring yang baru saja dicuci. Sari kembali terperanjat saat mendengar Budi Dasmi berkata seolah itu adalah jawaban dari pertanyaan Sari yang tidak ia lontarkan. Budi Dasmi menyelesaikan pekerjaannya. Budi Dasmi kembali duduk, lalu mengeluarkan satu figura yang ia simpan di dalam celempengnya. Itu adalah figura Pakde dan seorang anak yang kemungkinan besar itu adalah Erna. Tangan Budi Dasmi terlihat mengusap wajah kedua orang yang ada di figura itu. Kemudian, Sari melihat mata Budi Dasmi kembali berair. Budi Dasmi menangis, tapi dengan emosional yang lebih terkendali. Sari mencoba memberikan ruang dan waktu kepada Budi Dasmi dengan tidak bertanya tentang perasaannya. Sembari itu Sari juga tidak menyangka bahwa ternyata orang-orang di sini memiliki keyakinan kepada Yang Maha Kuasa seperti itu. Sari seperti tidak habisnya dibuat terkejut, berpikir, dan menghela nafasnya. Tak terasa waktu sudah malam, tapi Pak Mano belum juga pulang. Sari yang sehabis menjalankan sholat maghrib, dengan sedikit mengaji, menutup kembali kitab sucinya. Rumah ini benar-benar sangat sepi. Meskipun banyak fasilitas yang mumpuni, berbeda sekali dengan keadaan di asrama sekolahnya atau di rumah ibunya, tapi Sari tidak merasa senang di sini. Sari tidak merasa bahwa ada kehidupan di rumah ini. Hingga Sari lagi-lagi memutuskan untuk membuka pintu kamarnya dan keluar dari sana. Seperti tidak ada pilihan lain, mau tidak mau, untuk mengurangi rasa kesepiannya. Tambah, sepertinya ibunya juga sedang tidak bisa dihubungi olehnya. Sari memutuskan untuk mengetuk pintu kamar Budi Dasmi. Dia bermaksud untuk menawarkan dan sekaligus mengajak Budi Dasmi untuk mendoakan Pak D serta juga anaknya. Awalnya Budi Dasmi hanya terdiam melihat keponakan dari almarhum suaminya berdiri lengkap dengan mukena dan Al-Quran di tangannya. Lalu Budi Dasmi melihat jam di dinding dan seolah memastikan keadaan. Wajahnya sedikit keluar dari pintu kamar dan melihat arah kanan dan kiri. Lalu menarik Sari dengan tiba-tiba supaya mereka berdua masuk ke dalam kamarnya.
Tanpa berlama-lama lagi, Sari memulai melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Budi Dasmi juga yang akhirnya setuju memilih selendang untuk membalut sedikit rambutnya dan ikut duduk bersila sembari menunduk. Sari terus berusaha agar tetap khusyuk dalam membaca ayat demi ayat. Bahkan air matanya sampai menetes lagi. Meski ia tidak begitu dekat dengan Pak Robi atau bahkan tidak mengenal Erna, Sari sepertinya ikut merasakan penderitaan kehilangan kedua orang yang disayangi Budi Dasmi. Hingga Dok, apapun yang terjadi, teruskan bacaanmu, Dok. Teruskan. Sari seketika melotot dengan nafas yang kembali terasa tertahan. Tangannya agak gemetaran memegang Al-Quran itu. Dia tidak menjawab sama sekali, tapi juga tidak menolaknya. Melantunkan ayat demi ayat dibaluti ilmu tajwid yang memang sudah ia kuasai. Sari terus berpegang teguh menyelesaikan satu surat yang setengahnya sudah ia baca. Di tengah Sari yang semakin bertekad untuk menyelesaikan surat yang ia bacakan, Budi Dasmi kembali berperilaku aneh. Budi Dasmi menangis, mengerang, berteriak, memegang kedua daun telinganya dengan sekumpulan kata-kata yang kurang jelas keluar dari mulutnya. Bapak kesolah, anak kepola. Bapak tidak kesolah, anak kepola. Sari tidak kuat lagi. Sari berdiri, kemudian melangkahkan kakinya mundur dengan tangan yang semakin erat memegang Al-Qur'annya. Bapak kesolah, anak kepola. Bapak kesolah, anak kepola. Sari seperti kehabisan nafasnya. Begitu mendengar dan melihat secara langsung bahwa Budi Dasmi kembali berubah, ia mengeluarkan dua suara berbeda dari mulutnya di waktu yang sama. Sari, Pak Manto tiba-tiba datang membuka pintu Budi Dasmi dengan wajah yang panik. Mata Pak Manto melihat ke arah putrinya yang ketakutan, juga menatap tajam Al-Quran yang dibawa oleh Sari. keluar. Keluar, Sari. Ayah minta kamu keluar sekarang. Sari tergopoh-gopoh begitu. Pak Manto menyuruhnya untuk keluar dengan nada yang membentak. Dengan cepat, Sari berlari ke arah kamarnya, lalu mencari ponsel di mana ia lupa meletakkannya. Tidak ada apapun yang Sari pikirkan kecuali menelepon ibunya untuk segera minta dijemput. Sekali masih bisa Sari coba pahami, tapi untuk kedua kali, melihat secara langsung, bahkan kali ini sangat dekat, membuat Sari tak bisa lagi berpikir secara rasional. Sari sangat yakin bahwa Budi Dasmi sudah kesurupan. Ampidung api roang, ampidung api roang. Marno, mereka hanya ampidung api roang. Aku akan berkata hari diriku. Marno. Sari terus melafalkan doa-doa yang sudah ia hafal. Berulang-ulang kali dengan kepanikan, juga rasa takut yang menyelimuti. Suara teriakan Budi Dasmi sangat jelas terdengar. Begitupun dengan suara Pak Marso yang berbicara dengan nada yang begitu jelas. Terdengar juga suara kerumunan dari lantai bawah. Sari membuka sedikit pintunya dan mendapati orang-orang sudah berkumpul di lantai bawah. Ponsel Sari akhirnya berbunyi, dan orang yang ia nanti-nanti, yaitu ibunya, tertera sedang menelpon dirinya. Tanpa berlama-lama, Sari mengangkat dengan nada yang panik. Maaf nak, ibu tadi sedang sholat isya. Bu, ibu, jemput aku bu, jemput aku bu. Aku ingin pulang. Jemput aku ibu. Aku takut ada di sini bu. Sari takut. Belum selesai Sari mengungkapkan perasaannya, Pak Marno tiba-tiba datang mengambil handphone Sari lalu membantingnya ke lantai. Kenapa kamu menelpon ibumu, Dok? Ini semua tidak ada kaitannya dengan Ana. Lalu, apa ini semua berkaitan denganku ya? Budi kenapa? Ayah kemana saja? Sari terus menekan agar pertanyaannya dijawab.
Ayah tahu kamu banyak pertanyaan, Dok. Tapi ayah harap kamu tidak berubah niatmu. Untuk apa awalnya kamu datang ke sini? Sari yang masih sesegukan menangis tidak bisa lagi menutup dirinya menyembunyikan perasaannya. Bagaimana aku masih memiliki tujuan yang sama? Memiliki waktu bersama ayah, menemani ayah. Jika ayah saja sudah keluar meninggalkanku 2 kali. Pak D baru saja meninggal ya. Dan orang yang ditinggali Pak D itu bukan cuma ayah ataupun Sari, tapi ada Bude. Dan ayah meninggalkan Bude bersama Sari ya. Pak Marno melihat tajam ke arah Sari. Itu adalah pertama kalinya ayahnya melontotinya. Itu karena kesalahan kamu sendiri. Apa kamu membaca Al-Quran di luar kamarmu? Terus salahnya di mana? Ada apa sih abang saya? Di rumah ini ada apa? Dan ayah kemana aja? Ayah keluar karena ayah sibuk mengurusi Pak D. Mengurusi bagaimana sih ya? Pak D itu sudah meninggal. Dan satu-satunya orang yang mendoakannya adalah aku. Tapi ayah malah nyalahin aku dan Al-Quranku. Tuh Sari melihat ayahnya seperti tiba-tiba kehilangan kekuatannya. Maafkan ayah, Dok. Ayah selama ini memohon ibu. Sari cukup terkejut melihat pemandangan itu. Sari juga merasa bersalah tidak menjaga intonasi bicaranya dengan ayahnya. Ayah? Ayah kenapa? Maafkan Sari. Ketika Sari sedang mendekati dan ingin menyentuh tangan ayahnya, Pak Marno menarik dan menampiknya secara langsung. Aduh, sami to iyo, jangan sami tolong. Aduh, sami to iyo, jangan sami tolong. Aduh, sami to iyo, jangan sami tolong. Aduh, tanpa wangi najib dan tanpa kebuan. Aduh, tanpa wangi najib dan tanpa kebuan. Gusti, maafkan aku, Gusti. Jaga anakku. Aduh, sami to iyo, jangan sami tolong. Sari tiba-tiba berkedip ngeri mendengar kalimat yang ayahnya ucapkan secara berulang dengan tangan yang menadah seperti ia sedang memohon sesuatu kepada sesuatu. Sepertinya yang sudah saya perkirakan akan terjadi. Lakukan apa yang sudah menjadi tugasnya untuk kali ini. Kunci, Pak. Sari melihat kedua pria di hadapannya secara bergantian. Kemudian pria yang dipanggil ayahnya Daru ini langsung menariknya tanpa aba-aba untuk keluar dari kamar itu. Sari yang masih enggan agak menahan kekuatannya supaya Daru tidak bisa menyeret secara paksa tubuhnya untuk menjauhi ayahnya. Daru, aku tidak mau ikut. Aku mau ikut sama ayah. Atau ayah, ayo keluar bareng kita ayah. Ayah, ayah. Sari, ingatlah, jangan pernah hidup dalam keputusasaan. Setelah dari sini dan seterusnya, jagalah ibumu selalu. Kelak anak-anakmu, ayah sangat menyayangimu, Sari. Ingatlah itu. Sari terus mengatakan hal serupa, walau sebenarnya dia tidak tahu apa yang telah terjadi. Bude Dasmi. Sari kembali berdiri, memegang tangan Ustadz, ucapkan yang sedari tadi mulutnya sudah melafazkan doa, juga tangannya sudah menggulirkan beberapa butiran tasbih. Tolong, siapapun tolong. Keluarkan ayah dari rumah itu. Tolong, Pak Ustadz. Bantu ayahku, Pak Ustadz. Tolong ayahku. Hingga satu kejadian besar yang sudah memikirkan satu kampung itu terjadi. Satu-satunya rumah yang megah, mewah, dan besar itu tiba-tiba terbakar, iringi teriakan Pak Marno yang segar. Banyak suara yang diyakini, suara-suara debit yang sudah berkumpul di rumah itu. Di mana debit itu adalah peliharaan Pak Marno selama ini. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua warga yang menyaksikan mengucapkan kalimat itu secara bersama-sama. Sari memberitahuku bahwa semenjak ayah ibunya bercerai, momen ketika dia memutuskan untuk berlibur ke tempat ayahnya, itu juga momen pertama lagi dia melihat ayahnya, dan momen dimana dia tidak menyangka itu adalah momen terakhir dia bertemu juga dengan ayahnya. Waktu terus berlalu, akhirnya Bu Ana juga telah sampai di kota dan di kampung itu. Tanpa berlama-lama, ia langsung duduk di putrinya dan menyesali perbuatan atau tindakannya yang membisikkan Sari atau bahkan ikut untuk meyakinkan Sari agar datang ke tempat ayahnya.
Setelah kejadian itu, keluarga akhirnya berbuka suara kalau kampung tersebut sudah memiliki beberapa kejadian yang aneh, di mana adalah kepala-kepala dari jenazah yang baru keesokan atau misalnya pasti hilang dengan keadaan kuburan atau pemakaman yang sudah berantakan. Itu katanya diperlukan untuk suatu pesugihan, di mana orang tersebut bukan hanya mendapatkan kekayaan, tapi juga mendapatkan rasa tunduk atau rasa takut apapun orang yang bertemu oleh si pelaku. Bukan hanya Sari, tapi bukan juga ikut-ikut tertentu pada kalian semua. Paskanya, sejak kepercayaan mereka memang tidak berhubungan baik, tidak berhubungan intens lagi. Meskipun itu hanya menceritakan perjalanan atas, itu juga Bu Ana tidak berpikir sampai akan ke sana. Kemudian mengenai Budi Dasmi, tentu saja Budi Dasmi didesak untuk menceritakan, dan benar dia mengklarifikasi, memvalidasi bahwa Pak Marno telah mengikuti satu pesugihan pengambilan kepala dari setiap jenazah, atau biasa disebut di sana sebagai untuk waktu sejak kapan atau sejak di mana pas kejadian itu kapan. Budi Dasmi juga tidak memberitahu banyak hal. Yang jelas Pak Marno dan Pak Derobi telah menjadi pelaku atau mengeksekusi aktif di dalam pesugihan itu. Hingga diceritakan juga oleh Budi Dasmi bahwa Pak Marno akhirnya memimpikan Sari ingin bertemunya. Karena persekutuan itu juga membuat Pak Marno dan Pak Derobi, bahkan Budi Dasmi sudah lupa bagaimana caranya beribadah kepada Tuhan yang benar. Ternyata di hari Sari datang ke rumah itu juga adalah hari di mana Pak Marno sudah bersikeras, juga sudah memantapkan hatinya untuk menghentikan semua perbuatannya yang sama sekali makin kesini tidak membuat dia bahagia. Budi Dasmi yang tahu itu semua tidak bisa membuat apa-apa, hanya menangis karena dia tahu kan pada akhirnya suaminya dan Pak Marno pasti akan terbunuh. Dan setelah diceritakan juga bahwa karena anak dari Budi Dasmi dan Pak De meninggal sebagai korban pertama. Pada saat itu Enang terasa sakit yang membuat dokter atau orang pintar di sana tidak bisa menyembuhkannya, karena memang pada saat itu sakit secara medis, memang sakit, bukan sakit yang bagaimana. Cuma untuk memulai aksinya, untuk mengasah ilmunya secara dasar, Pak Marno dan Pak De harus beraksi dan membuat keadaan Enang walaupun di akhir hayatnya seperti itu. Jadi itulah kisah Sari yang pergi ke rumah ayahnya, ke kampung halaman ayahnya, yang dia tidak menyangka kepergiannya itu malah membuat dia mengetahui hal-hal yang sama sekali tidak pernah dia pikirkan. Dibanding dengan berita mungkin ayahnya akan hidup bersama wanita lain atau bagaimana, ini bukan, ini di luar kemampuan Sari juga. Sampai saat ini juga Sari tidak bisa berhenti buat lupa, menolak untuk lupa. Bahkan sekarang Sari sudah dewasa, sudah memiliki keluarga anak, dan kata-kata terakhir ayahnya kata indah yang sampai saat ini Sari pegang teguh menjadi prinsip. Aku juga disini sekali mau menyampaikan bahwa sekurang-kurangnya kita nggak apa-apa kalau kita nangis, nggak apa-apa kalau kita merasa kecewa, kita merasa marah, cuma kita harus melihat bahwa segala kemudahan itu akan datang pasti di sela-sela akhir-akhir kita sedang mengalami kesulitan. Dan dengan itu buat aku, semoga kita menjadi pribadi yang terus bersyukur, selalu dalam keadaan sehat, selamat, dilindungi dari segala bahaya lainnya. Begitu dengan Sari dan keluarga, terima kasih banget sudah mau sharing sama aku sebagai pembuka kedua cerita ini. Akhir kata aku ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum.